salam NKRI. Halo para kaum sakit hati, ketemu lagi ya dengan gue Novi Bule. Gimana kabar lu pada? Hati-hati ya, jangan pada kejang-kejang ketika banteng Nusantara udah bergerak. Selama ini kalian selalu ngeremehin kan? Ya, kita buktikan. Apakah 2024 Banteng siap kembali memenangkan hat-trick? Jadi, ingat pesan gua, siap-siap ya. Kalian jadi kaum pasukan sakit hati lagi yang nggak pernah bisa move on. Tunjukin, gue tantangin. Tanggal 20 Oktober, People Power Jihad Fisabilillah. Buktiin nyali kalian semua. Jangan cuma modal bacot ya. Gue tantangin lu pada. Ya, mudah-mudahan si Sengkuni Amin Rais panjang umur ya. Karena kan udah tua bangka tuh, udah usur. Gue ngeri sih. Tapi gue doain deh. Biar dia bisa membuktikan people power-nya. Dan untuk semua kalian yang menantang 20 Oktober, gue tunggu kekuatan kalian. Oke? Salam NKRI. Apa? Halo guys, jumpa kembali bersama saya Basten Sebo. Saya nggak ngerti lagi nih pola pikir dari sekelompok orang yang sampai dengan saat ini masih begitu gencarnya mereka teriak-teriak ingin memaksulkan Pak Jokowi, people power dan sebagainya. Ya. Sebenarnya apa sih agenda yang ingin kalian capai? Atau ada apa di balik ini semua? Ya. Karena kalau kita mau lihat dengan akal logika secara sehat, secara normal, Pak Jokowi ini kan sebentar lagi akan turun dengan sendirinya, ya. Tanpa perlu harus teriak people power, tanpa perlu harus memaksulkan. Sebentar lagi beliau akan turun dengan sendirinya, guys, ya. Ini tinggal hitungan bulan saja, ya. Tetapi kenapa orang-orang seperti ini seperti tidak sabaran? Mereka kayaknya pengen banget Pak Jokowi ini diturunkan, dimaksulkan sebelum selesai masa jabatannya, ya. Apakah benar kabar yang beredar selama ini bahwa agenda kalian adalah jika Pak Jokowi diturunkan sebelum berakhir masa jabatannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, berarti semua kebijakan, semua keputusan-keputusan beliau selama ini itu akan dianggap hangus dengan sendirinya? Apakah itu menjadi tujuan utama saat kemarin ada kegiatan people power baik di Solo dan di beberapa kota lainnya? Itu sama sekali sepi peminat, guys, ya. Tidak banyak massa yang hadir di situ. Yang datang juga orang tua yang sudah sepuh, yang sudah berumur. Naik ke mobil aja setengah mati pakai tongkat. Turun juga harus dibopong. Jadi untuk para orang tua sesepuh yang masih teriak-teriak people power ingin memaksulkan Pak Jokowi, kalau memang masa kecil kalian kurang puas, ya, gampang, kalian tinggal bilang saja, nanti kita akan bawakan ke taman kanak-kanak. Di sana itu banyak sekali permainan seperti ayunan, perosotan, ya. Kalian bisa menggunakan alat-alat itu untuk melampiaskan masa kecil kalian yang mungkin kurang puas. Oke teman-teman, kita lanjutkan dengarkan suara-suara dari netizen-netizen yang lain. Seperti biasa di channel ini selalu menyajikan suara-suara dari akar rumput, guys, ya. Oke, kita langsung gas. Turunkan Jokowi sekarang, atau jangan tantang kami untuk melakukan people power. Ada pelawak ini. Turunkan Jokowi atau kami akan melakukan people power. Ayo lakukan people power itu. Saya pengen tahu kekuatannya people power itu seperti apa. Apalagi yang punya gagasan itu bukan asli pribumi. Saya yakin asli pribumi akan membela Pak Jokowi. Kalau asli pribumi bergerak, mampus kalian. Wong presidennya ngesah, yang dipilih masyarakat kok mau diturunkan? Aneh kamu, segelintir makhluk aneh. Apalagi promotornya yang menggagas itu Amin Rais, bukan asli pribumi. Jangan macam-macam. Kalau pribumi bergerak, mampus kalian. Hati-hati, people power mau kemana? Kalau mau berjuang, itu orang-orang miskin dibantu, kasih bantuan. Itu baru perjuangan. People power apa gunanya?
Pak Jokowi gak usah diturunkan, nanti sudah turun itu 2024, diganti Pak Ganjar. Buat Amin Rais ya, gua denger pengen ngelengser presiden kita tuh Pak Jokowi. Asal lu tahu ya, dari Sabang sampai Merauke itu akan tetap mendukung beliau ya. Nggak usah bawa-bawa people power atau bawa-bawa agama lah untuk melengsarkan seseorang atau melakukan sebuah tindakan yang tercela lah gitu ya. Enggak, ingat ya, ingat pesan gua. Kami bukan karena kami seorang pendukung Jokowi, tidak, tapi kami memastikan bahwa keutuhan suatu negara akan bersatu atau akan tergabung menjadi satu itu karena seorang pemimpin yang adil dan beradab seperti beliau. Sekali lagi gue ingetin, gue bantai lu kalau macam-macam. Oh, Sengkuni ya, mau mengacak-ngacak kota Solo. Wes tuwek, gentong, Mbah. Sadar Mbah, kamu tuh wes tuwek, sudah tua. Sadar diri lah, bentar lagi kamu dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau kamu matinya nanti pasti dikerubuti cacing-cacing tanah, tidak akan ditanya lagi dengan malaikat, ditendang ke neraka terus ya. Sengkuni, kalau jadi manusia itu kamu itu udah tua, cobalah bertutur kata yang baik, contoh yang baik kepada anak-anak muda sekarang. Jangan seperti anak kecil meminta mainan gak dipenuhi, dasar kakek-kakek tua gak tahu diri. Halo, buat imigran keturunan yang ada di Indonesia, Anda numpang hidup di Indonesia, numpang makan di Indonesia, saya ingatkan, jangan pernah bikin gaduh di Indonesia. Ingat, pribumi bangkit. Oke, merdeka. Amin Rais resmi dilaporkan ke polisi terkait dugaan makar dan ujaran Modar gue Mbah Amin. Pokoknya aku berdoa ben kuendang koit. Yang Amin mau memakdulkan Pak Jokowi. Emang masanya ya seberapa banyak dibandingkan dengan para pendukungnya Pak Jokowi? Mimpi. Kalau ada orang terprovokasi karena ucapan Eyang dan jatuh korban, apa Eyang mau tanggung jawab terhadap keluarganya? Yang makanya kalau tidur tuh jangan terlalu banyak miring, jadi otaknya bergeser. Power people. Pedut lah. KKN di era Jokowi lebih ganas daripada KKN di era Soeharto. Kenapa? Halo Mbak yang pakai kerudung. Aduh, Mbak. Tolong dong bedain Mbak sistem politik zaman Orde Baru dan zaman reformasi sekarang ya Mbak ya. Kalau zaman Orde Baru jelas waktu itu menganut politik terpimpin ya, presidensial terpimpin ya. Sementara sekarang adalah politik langsung dan terbuka, di mana rakyat terlibat langsung untuk menentukan pemimpinnya, rakyat terlibat langsung untuk memilih wakil-wakilnya gitu ya Pak. Beda dengan zaman Orde Baru gitu ya Pak ya. Zaman Orde Baru mah cenderung lah tanda kutip ada penunjukan langsung kan gitu ya. Oke. Nah sementara untuk hari ini di zaman era reformasi, dari mulai kepala desa sampai ke presiden itu ditentukan langsung oleh rakyat, dipilih langsung oleh rakyat ya. Jadi salah besar Mbak kalau menyandingkan KKN zaman Orde Baru dengan zaman sekarang kan gitu ya. Itu apalagi ini konteksnya yang dibilang tadi anaknya Pak Jokowi
banyak yang jadi kepala daerah kan, itu tuh lucu kan, itu lucu ya. Betul, zaman anak-anak Parto tidak ada yang jadi kepala daerah kan gitu. Karena mereka lebih suka untuk menguasai seluruh sektor ekonomi nasional kan itu. Oke, itu yang pertama KKN di zaman Orde Baru. Sementara kalau hari ini ya enggak cuman anak presiden loh, anak presiden, anak petani, anak buruh nelayan, anak buruh tani, anak seorang tukang ojek itu punya hak dan kesempatan yang sama loh Mbak, karena memang dipilih oleh rakyat. Selama mereka itu punya kapasitas dan kapabilitas sebagai pemimpin dan sebagai wakil rakyat, terus rakyatnya juga memilih, oke aja sah, ya gitu ya. Jadi jangan kira bahwa anaknya atau mantunya Pak Jokowi itu menjadi wali kota itu karena ditunjuk oleh seorang presiden, enggak dong kan gitu. Oke ya Mbak ya. Ya, salam Nusantara, salam Pancasila, salam cerdas otak kita. Oke, assalamualaikum Mbak. Saudara-saudara, yang patut dipertanyakan itu adalah bukan soal IKN, tapi ada apa di balik IKN itu. Bukan soal Undang-Undang Cipta Kerja, tapi ada apa di balik Undang-Undang Cipta Kerja itu. Bukan soal Jokowi 3 periode, tapi ada apa di balik Jokowi ingin 3 periode itu. Bukan soal Pak Ganjar yang dicalonkan, tapi ada apa di balik Pak Ganjar yang pelongo itu ingin dicalonkan sebagai presiden. Itu yang harus kita pertanyakan. Hei bangsa Indonesia, sadar, melek. Kita ini jurang kehancuran. Kalau semua ini terus berlanjut, ya. Jadi sadarlah ya. Jangan berpikirnya pakai dengkul, apalagi pakai telapak kaki. Ya. Otak jongkok. Ini harus kita sadar. Mau dijual negeri ini, hei. PKI di depan mata. Ingat, tahun 1965 jangan terulang lagi. Ya, sudah cukup tragedi 65 di Indonesia. Banyak nyawa melayang. Ya. Apa Anda ingin terulang lagi? PKI membuat keribukan lagi. Ya. Ingat, bukan soal pemilihan presiden, tapi soal menyelamatkan bangsa dan negara ini. Terima kasih. Selamat berjuang bersama. Sudahlah Pak, ya jangan terlalu emosional yang berlebihan. Nanti justru nggak bagus nih buat kesehatan Bapak. Bapak menjelek-jelekan pemerintah, mencaci maki pemerintah, berpikir yang tidak-tidak tentang pemerintah. Sementara Bapak naik mobil, Bapak menikmati jalan yang dikerjakan, yang dibangun oleh pemerintah. Ada rasa nggak ke arah situ, Pak? Izin komentar dengan komen ibu ini. Cuma kelompok, bilang kelompok aja kelompok. Jokowi yang tidak beragama, maklum. Titik-titik, panjangkan deh. Aduh, gimana ya. Tapi gini Bu ya. Dan juga buat pendukungnya Anies Baswedan ya, umumnya semua dan relawan-relawannya, perlu juga Anda seluruh relawan atau pendukungnya memberikan sebuah atau pembelajaran lah buat ibu ini, biar komentar itu biar nggak asal-asal gitu. Ini menurut saya ini bahasa-bahasa sampah yang nggak bermutu, tapi akan jadi bumerang pada diri sendiri. Karena kenapa? Dia mengatakan orang itu ini rasis, sangat rasis ini, memang luar biasa rasis. Jadi buat pendukungnya Pak Anies, tolonglah orang-orang seperti ini, kalian tatar dulu, kasih pemahaman gitu ya. Biar pilpres kita untuk 2024 ini biar sehat gitu ya. Kenapa yang selalu muncul setiap pilpres? Ada selalu muncul yang bahasa-bahasa kayak gini.
bawa-bawa agama, nyebut-nyebut PKI. Mohon maaf Bu ya, ini PKI itu sudah jadi setan semua. Udah nggak ada lagi PKI di Indonesia ini, setan semua. Kalau Ibu mau tahu, lebih kejam lagi ormas-ormas radikal itu dibandingkan PKI. Tapi ya puji Tuhan lah ya, sampai saat ini saya mendukung Pak Jokowi itu. Saya belum pernah sampai mengatakan orang pendukungnya Pak Prabowo kemarin itu atau pendukungnya siapalah di luarnya Pak Jokowi. Belum pernah saya sampai bilang, oh ya kamu seperti ini binatang. Enggak pernah mengeluarkan kata-kata binatang. Enggak pernah, saya sendiri ya. Jadi tolonglah kalau berkomentar yang sehat-sehat aja Bu ya, apalagi Ibu pakai hijab seorang muslimah. Jadi komentar itu yang sehat. Apa yang kita ucapkan dari bibir kita, maka itu adalah doa. Takutnya Ibu dituntut orang yang tidak terima dengan perkataan Ibu ini, karena Ibu sudah mengatakan tidak beragama dan PKI. Ya Bu ya, oke? Ganjar Pranowo untuk 2024. Salam waras, salam logika, NKRI harga mati. Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang ada di lingkaran Jokowi. Alah mak, jangan kaya jembut brodol. Jembut brodol. Jembut brodol. Sampeyan daripada nang kono bengak-bengok mulih goleki pake kae lho. Mulih pake comene kopi kayak dikeloni ngono. Itu malah lebih bermanfaat daripada sampeyan nang kono bengak-bengok cuman ikut-ikutan jadi tim hore. Paling-paling yang dapat nasi bungkus karo amplop yang gak seberapa. Emang bener sampean tahu apa yang mau mereka lakukan itu. Paling sampean ikut-ikutan kayak ngene lho, cuman ngerti mereka mau demo, mau menurunkan Pak Jokowi. Orang-orang macam sampean ki yo. Model-model kayak sampean ki. Sekarang ikut-ikutan demo, cuman hanya dapat nasi bungkus karo amplop. Tapi nanti giliran dapat bansos, antri nomor 1, antri nang ngarep dhewe. Giliran nggak dapat bansos dan bansos disalurkan untuk yang lebih membutuhkan, sampean bengak-bengok, aku nggak pernah dapat bantuan apa-apa. Biasalah prejengan model-model sampean ini wis ngono kuwi uripe. Jadi ya, sebelum ngomong nih orang lain, nyuruh orang lain untuk berpikir waras, berpikir cerdas, sampean kuwi lho sing ora waras. Mikir sing cerdas. Tak takon ya, Mak. Emang semudah itu? Sampean mau merubah cinta dari 80% masyarakat Indonesia yang sudah gandrung sama Pak Jokowi. Enggak mudah, Mak. Wis mulya kono ae lho. Ngopeni anak bojone ning omah. Kalau Pak wis nggawe sarung, kayak butuh dicepakne kopi. Pak kayak wis ngaceng kendang dikeloni. Gunakan otak yang waras. Ingat kalimatmu yang mengatakan hanya rakyat yang bisa mengganti presiden. Maaf ya, saya lumpang stik sebentar. Rakyat yang mana? Ini asli rakyat Indonesia. Kami mendukung Pak Jokowi sampai akhir jabatannya. Kita rakyat Indonesia tetap mendukung 100% sampai akhir jabatan. Nggak ada gigi, mau ngomong apa kamu? Ini lihat dulu giginya masih lengkap, baru bisa ngomong. Kau gigi aja nggak ada, nggak sanggup kau bikin gigi sendiri pun nggak sanggup. Mau ngomong apa kamu? Terima kasih. Negara yang saya lihat memang kesempatannya hanya sekali. Maaf ya, saya lumpang setik sebentar. Justru karena itulah Pak, kesempatan itu hanya ada sekali. Kita kalau tidur, mimpi pun hanya sekali Pak. Kalau kita tidur mau mimpi kembali lagi sudah tidak bisa lagi. Justru karena itu saya harap Bapak memimpin lagi kembali. Menjadi presiden untuk negara ini. Negara Indonesia. Dan memajukan negara ini.
Saya mengharap, menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia, kita mari mendukung, karena kesempatan hanya ada satu kali, tidak ada dua kali. Kesempatan yang ada satu kali, kita pergunakan baik-baik. Kita pilih Pak Jokowi 3 periode, supaya negara kita maju dan bangsa kita punya martabat dan harga diri, merdeka. Wow, luar biasa ya dari ibu fans atau pendukung dari Presiden Jokowi ya. Oke, memang wajar guys ya melihat dengan segala kinerja prestasi semua yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini, masih ada begitu banyak masyarakat Indonesia yang menginginkan Pak Jokowi untuk maju sebagai 3 periode. Namun tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Pak Jokowi guys ya, undang-undang konstitusi sudah membatasi masa jabatan presiden hanya 2 periode ya. Oleh karena itu Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan bahwa beliau taat dan tunduk terhadap konstitusi. KKN di era Jokowi lebih ganas daripada KKN di era Soeharto. Kenapa? Halo Mbak, Mbak ini cantiknya nggak mencerminkan kepintarannya. Emang ya, bukan berarti kalau udah cantik terus smart. Malah kebanyakan sekarang apalagi pendukung cantik-cantik tapi oonnya nggak sembuh-sembuh. Termasuk Mbak ini. Ya, era Jokowi KKN kau bilang. KKN-mu di mana? Gibran, Bobi, Kaisang diangkat jadi menteri. Kau jawab dulu, diangkat jadi menteri. Kalau diangkat jadi menteri itu baru KKN. Di era Soeharto, anaknya menteri loh, menteri, tahu kau? Bodoh jangan dipelihara, ya. Kalau bodoh itu mau belajar. Kalau pintar bisa diguruin, ya. Emangnya Jokowi yang minta Gibran jadi wali kota Solo? Jokowi yang minta Bobi jadi wali kota Medan? Kita yang minta Bobi wali kota Medan, dan sekarang rakyat Sumatera Utara minta Bobi lagi jadi Sumut. Apa kau? Mau apa lo? Nggak ada urusannya dengan Jokowi di sini. Tahu kau? Makanya kacamata Reben itu dibuka kalau lagi ngomong. Jadi kita ngerti gitu apa yang kita bicarakan sesuai nggak dengan fakta. Tahu kau si Tutut dulu menteri, diangkat sama siapa? Sama kau? Sama rakyat? Aduh, makanya jangan mau jadi pendukung oposisi. Karena kalau udah pendukung oposisi jadi bodoh. Narasinya narasi-narasi yang bodoh. Hah? Tapi mau dipelihara terus kalau masih kadrun. Makanya move on dari kadrun biar smart, biar bersih hati itu. Jadi mengungkapkan segala sesuatu itu penuh dengan realita dan fakta gitu, nggak hoax semua gitu. Mungkin zaman kau belum lahir kali ya, waktu Soeharto mengangkat si Tutut jadi menteri sosial ya, belum lahir kau. Tapi rekam jejak itu jahat bro. Jadi jangan bodoh kau. Kami malah minta ini Gibran kalau bisa jadi menteri atau jadi KPK. Yang ngangkat itu Jokowi maunya. Mau kau kayak gitu? Pahok kau. Kalau tadi beliau mengingatkan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Agent State dan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak-bapak yang ada di situ. Saya membuat video ini untuk menanggapi bapak-bapak. Ya mungkin di situ ada kiai, Pak Ustadz, mohon maaf sebelumnya. Semoga video saya ini tidak menyinggung siapapun, khususnya para bapak-bapak tersebut yang ada di situ. Begini bapak-bapak, Anda mengkritik pemerintahan sekarang, pemerintahan Pak Joko Widodo, termasuk Kiai Ma'ruf Amin pun Anda kritik, termasuk Habib Lutfi Anda kritik. Ya, saya ambil singkatnya saja. Semoga bapak-bapak paham dengan apa yang saya ucapkan di video ini. Saya ambil singkatnya saja karena memang waktunya terbatas. Begini bapak-bapak, Anda sekalian di situ bilang bahwa seolah-olah Kiai Ma'ruf Amin, Habib Lutfi setuju atau menyetujui keputusan pemerintah yang sekarang. Sampai-sampai terjadinya kriminalisasi terhadap kiai, ya kan?
Terus ya sampai-sampai Pak Joko Widodo melakukan yang tidak sesuai dengan Islam seperti itu ya. Menurut saya begini Bapak-bapak, Pak Jokowi berada di istana dan memutuskan sesuatu itu tidak sendirian. Itu hasil musyawarah. Semuanya hasil musyawarah. Dan yang saya ketahui, Pak Joko Widodo tidak pernah melakukan intimidasi, kriminalisasi kepada ulama, terus menyetujui hal-hal yang negatif, tidak pernah. Tidak pernah. Semuanya itu hasil musyawarah. Dan itu untuk kebaikan negara. Tidak seperti Anda sekalian yang berada di situ, bisanya cuma mengkritik, nyinyir, mencemooh, dan lain sebagainya. Cobalah berpikir realistis, berpikir yang baik, yang lurus untuk negara ini. Sekarang saya tanya kepada Anda sekalian, wahai bapak-bapak, termasuk Bapak Kiai, mungkin Bapak Ustadz, Bapak Haji di situ, yang saya hormati. Saya tanya, apa yang pernah Anda berikan kepada negara ini selain memprotes atau nyinyir? Saya tanya sekali lagi, apa yang pernah Anda berikan kepada negara ini? Mohon dijawab. Terima kasih. Kadrun panik kenapa? Karena satu, Bapak Jokowi mengusut kembali soal kasus BLBI. Kenapa pendukung-pendukung Prabowo jadi panik ingin Prabowo itu menjadi presiden? Satu, karena salah satu pengguna yang namanya BLBI itu adalah adik kandung dari Prabowo, yaitu Hashim. Ibu Sri Mulyani dan Bapak Jokowi meminta orang-orang tersebut untuk mengembalikan 110 triliun dana BLBI yang dipakai mereka. Kenapa jadi minta makzulkan Jokowi? Di situ ada yang namanya Fadel Muhammad, satu. Kedua ada yang namanya siapa itu dari keluarga Bakri, ya. Kemudian ada Hashim. Jadi ini loh, apa maksudnya minta makzulkan Jokowi? Nggak mau terusik. Woi bapak-bapak, woi bapak-bapak ya, pengguna dana BLBI, tolong dong kembalikan, itu uang negara. Sementara kadrun menggoreng-goreng dana, nggak ada segala macam, dana haji segala macam itu digoreng-goreng, diisu-isu, diputar balikkan. Dikit-dikit teriak, turunkan Jokowi, makzulkan Jokowi. Kembalikan dulu, woi, dana-dana yang namanya BLBI yang kalian pakai itu Bapak. Ya, itu dana masyarakat, rakyat Indonesia punya itu Pak. Jangan minta diputihkan dengan tameng turunkan Jokowi. Banyak hutang dan segala macam, Bapak-bapak. Jangan suka membalikkan fakta, ya. Jadi bagi saya ya, jangan suka kalian itu memutarbalikkan fakta. Kenapa giliran ditagih sama pemerintah Bapak Jokowi, kalian yang menggunakan yang namanya dana BLBI itu 110 triliun itu sekeluarga, woi balikin. Ngapain kalian kok teriak-teriak makzulkan, kalian itu harus dimakzulkan. Balikin dulu tuh uang negara 110 triliun yang kalian pakai, kembalikan itu ke negara. Dikit-dikit minta makzulkan, kalau digugat itu dikembalikan uang negara. Woi bapak-bapak dan pendukungnya melek, woi balikin itu uang negara. Ingat itu, teriak-teriak banyak hutang segala macam, itu triliunan dipakai ya uang itu. Bapak Jokowi semua yang bayar pajaknya, kalian tahu nggak itu? Ya, dibebankan semua ke Bapak Jokowi perbuatan kalian itu. Balikin. Dengar nggak Bapak-bapak? Jangan minta putihin begitu aja lo ya. Enak aja lo pada. Kembaliin itu uang.
Alhamdulillah, akhirnya beliau menunjuk kami untuk mendekat. Seneng banget bisa sedekat ini bersama Pak Jokowi. Terharu, Pak Jokowi mau menerima ayam panggang Mbah Mo. Panggang saya. Alhamdulillah Pak Jokowi, mungkin berkah untuk kami ayam panggang Mbah Mo. Kejutan selanjutnya, sesaat kemudian, kami ditelepon staf kepresidenan, order lebih banyak ayam panggang untuk acara makan di Gedung Agung. Bagaimana Pak Jokowi ini tidak dicintai oleh rakyatnya, sedangkan beliau sangat perhatian sekali dengan masyarakat, sangat dekat sekali dengan rakyat, ya, terutama masyarakat kecil, sehingga jangan heran ya, selalu ada muncul orang-orang yang mau mengkanter segala bentuk niat jahat yang ingin melengsarkan atau memakzulkan Pak Jokowi. Karena rakyat membela Pak Jokowi itu karena kecintaan guys ya, murni dari hati, bukan karena dibayar, bukan karena diiming-imingi sesuatu, tidak, tetapi murni dari dalam hati. Buat suasana pedesaan. Dari kemarin ngomongnya perubahan si A is the best perubahan, tapi lama-lama saya berpikir perubahan apa? Sejauh saya berpikir lagi apa yang mesti dirubah? Apa yang mau dilakukan nih yang mereka narasikan perubahan? Lama-lama saya berpikir kan sepanjang Pak Jokowi memimpinkan 2 periode ini yang November nanti 2024 baru akan selesai. Selama ini kayak dia melakukan perubahan terus. Dalam kerja-kerjanya itu selalu melakukan perubahan. Nah, narasi perubahannya yang mana sekarang? Toh juga masa jabatan Pak Jokowi November nantinya baru selesai, 2024. Jadi apa yang mau dirubah menurut kalian? Tetapi sejauh memandang lagi, memang ada satu yang nggak bisa dirubah Pak Jokowi, yaitu mindset kalian, serta mata hati kalian membuka, bahwasanya kalian juga merasakan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Tetapi kalian dengan naifnya, terselimuti dengan rasa kebencian, sehingga kalian nggak mau mengakuinya. Sekarang apa yang mau dirubah? Toh juga sepanjang Pak Jokowi menjalankan masa jabatannya, dia banyak melakukan perubahan. Assalamualaikum. Oke, menarik sekali ya. Semuanya sudah diubah oleh Pak Jokowi. Jadi apa yang harus dirubah lagi ya? Mungkin hanya ada satu yang sulit atau susah dirubah oleh Pak Jokowi, yakni mindset ya. Apalagi mindset yang sudah dirasuki dengan rasa kebencian. Kita tidak ingin membanding-bandingkan ketika Indonesia dipimpin oleh Presiden SBY dan ketika Partai Demokrat berada dalam pemerintahan nasional. Tetapi faktanya memang demikian, bahwa ketika itu masyarakat Indonesia hidup lebih baik, hidup lebih sejahtera. Semua kalau jadi Perdana Menteri, dia boleh lakukan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi di Indonesia. Dulu nampak, dulu Indonesia pun kurang membangun, ekonomi pun teruk. Sekarang tak nampak orang Indonesia lagi. Apa? Sebab Indonesia sudah bangun di bawah pimpinan Pak Jokowi. Ternyata Pak Jokowi itu banyak sekali dikenal oleh anak-anak kecil, yaitu anak-anak kecil yang ada di Malaysia, Pak. Mereka itu lebih mengenal Pak Jokowi, lebih tahu Pak Jokowi dibandingkan tokoh pimpinan mereka. Itu kan merupakan suatu hal yang luar biasa bagi kita gitu. Iya, bangga. Kok di luar sana anak kecil dia mampu
mengenal bahwa itu Pak Jokowi. Dari mana? Indonesia. Gitu, itu kan luar biasa. Oke guys, ini saran terbaik saya ya buat kelompok dari Pak Amin Rais CS. Teman-teman, papa mama ya, opa-opa, oma-oma yang tergabung di dalam kelompok ini yang ingin melakukan people power ya. Apabila memang kalian mencintai bangsa dan negara kita, mencintai perdamaian, keamanan, keutuhan di republik ini, hentikanlah segala macam cara-cara yang seperti itu ya. Sabar saja ya. Memang kita tidak bisa memaksakan kalian harus puas, harus bangga, harus mencintai dengan Pak Jokowi. Tetapi jika kalian punya pandangan yang berbeda, pendapat yang berbeda, ataupun kalian memiliki rasa sakit hati dengan Pak Jokowi ini, sabar saja ya. Karena tinggal menghitung beberapa waktu lagi, beberapa bulan lagi, tahun depan di tahun 2024, Pak Jokowi sudah turun dari jabatannya ya. Jadi tidak perlu harus buang-buang energi, buang-buang waktu, tenaga, pikiran segala macam hanya untuk mengikuti acara-acara yang tidak berfaedah seperti ini ya. Kita sangat berharap sekali para orang tua ini bisa menjaga persatuan dan kesatuan, keutuhan NKRI ya. Jangan sampai gerakan-gerakan kalian ini justru menimbulkan perpecahan, menimbulkan gesekan, menimbulkan perang saudara. Semoga jangan ya. Oleh karena itu kita berharap para orang tua bisa menunjukkan teladan yang baik ya. Nggak usah ikut kegiatan-kegiatan yang semacam ini. Pak Jokowi juga sadar diri, beliau juga akan turun dengan sendirinya. Dan jangan kalian berpikir bahwa jika kalian melakukan aksi untuk memaksulkan atau people power, maka masyarakat Indonesia akan diam saja, nonton saja atau menyaksikan saja tingkah-tingkah kalian ya. Justru akan muncul orang-orang yang dengan sukarela ingin melawan atau menghadang apa yang kalian lakukan ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang tidak berfaedah seperti itu sebaiknya tidak perlu dilanjutkan lagi ya. Mari kita dukung, kita kawal, kita jaga Presiden Jokowi agar beliau benar-benar selesai sampai masa jabatannya berakhir dan turun dari jabatannya dengan cara-cara yang terhormat sesuai dengan aturan undang-undang konstitusi yang berlaku di negara kita. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.